ku tak dapat beli semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, amin, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk jemaat, silakan bangkit berdiri. Ku sadar tak semua dapat kumiliki, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencanamu Tuhan. Pada hambanya kami persilahkan. Namun hatiku atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Mari kita berdoa. Pujian ini menjadi ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi dan menuntun kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan saat ini. Kami sangat bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Walaupun dalam situasi yang sulit bagi kami, namun Tuhan tetap menggendong kami, menuntun langkah kami, hingga kami ada di hadapan Tuhan saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kita masih hadir di hadapan Tuhan walaupun sangat sulit, aksesnya sulit. Ya, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Perjuangan yang begitu luar biasa, maka sampailah kita di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasalnya yang kedua.
Ayub pasal yang kedua ayatnya yang ketiga, satu ayat saja untuk kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Mari kita baca secara bersama-sama. Ayub pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, ya. Seperti tema bulan ini yaitu tentang integritas dan iman. Kita tahu bahwa integritas adalah sesuatu yang dikatakan apa adanya, ya. Apa yang ada itulah dengan kejujuran, dengan ketulusan dan keikhlasan untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ini menceritakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya. Kita lihat dari kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya, orang yang terpandang, tetapi dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain pada zamannya, ya. Bahkan sampai firman Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, tentunya ada rahasia yang sangat penting yang ada di dalam hidup Ayub, sehingga apapun yang dia lakukan, kerjakan, perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Di ayat pasal yang pertama, ya, dibuat semuanya berhasil. Tetapi di dalam keberhasilan juga ada sesuatu yang mengintainya di dalam hidupnya hari lepas hari. Kita lihat dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam pasal pertama sampai pasal yang kedua. Di situ kita melihat bahwa ada percakapan antara Tuhan dengan iblis, bahkan juga di antaranya juga adalah Ayub, ya. Anak-anak Allah dengan Tuhan sendiri, dan juga ada iblis juga yang ada di situ. Sesuatu yang bagi manusia pribadi sungguh menggetarkan. Tetapi kita melihat pernyataan Tuhan bahwa dia katakan Ayub ini adalah orang yang soleh, ya, orang yang saleh, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan begitu memperhatikannya, begitu menyayanginya dan memberkatinya. Tetapi ketika iblis mengintai hidupnya, dia juga tidak akan tinggalkan Tuhan, apapun itu yang terjadi. Dari kisah Ayub ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai cobaan hidup yang begitu berat dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat di dalam pembacaan pasal pertama sampai pasal yang kedua, bertubi-tubi penderitaan itu. Yang pertama, anak-anaknya meninggalkannya untuk selamanya. Yang kedua, kita melihat di situ hartanya juga habis, ludes. Yang ketiga, anak-anaknya perempuan. Dan yang berikutnya, dia juga mengalami penderitaan
yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidupnya terjadi. Kalau di sini kita lihat Ayub, walaupun dia mengalami penderitaan, kesulitan yang begitu besar, dia tidak meninggalkan Tuhannya. Dia tidak meninggalkan Tuhannya. Integritas Ayub itu kelihatan di saat dia mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan. Jadi saya mengambil satu tema kecil, yaitu integritas iman orang percaya. Dari kisah Ayub kita belajar satu hal, bahwa di dalam penderitaan disitulah akan kelihatan apakah kita masih tetap berpegang kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan dan tindakan Ayub itu selaras dengan perbuatannya. Bahkan dia tetap berserah penuh kepada Tuhan, bahwa dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak berdosa, dari bibirnya tidak mengeluarkan dosa, kata-kata hujatan dan lain sebagainya, dan mempersalahkan Allah. Tidak. Tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika merenungkan firman ini, saya ingat Ayub begitu kuat ya. Kalau orang di dunia zaman sekarang ini, ketika penderitaan, kesusahan dan kesulitan di dalam hidupnya, pasti begitu terpuruk. Apalagi dalam menghadapi kenyataan hidup, yaitu sakit penyakit, pasti kemana-mana perginya kalau dia tidak kuat. Mencari kesembuhan yang cepat. Tetapi dari kisah Ayub ini, dia tidak lari kemana-mana. Dia hanya lari kepada satu sumber, yaitu kepada Allah sendiri. Karena dia tahu Tuhan yang telah memberikan dia hidup. Tuhan yang memberikan dia segala sesuatu. Dia juga harus kembali kepada yang sang pemberi hidup, yaitu berserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami, lihat anak Ayub itu mati semua ya. Saya punya anak 2, pergi. Wih, itu udah begitu berat, sangat berat. Ini anak Ayub banyak. Saya bilang Tuhan luar biasa. Ayub begitu tegar, begitu kuat menghadapi kenyataan hidup yang ada. Kalau Ayub saja begitu, kenapa saya tidak? Ini menjadi satu teladan bagi saya. Saya harus tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas iman orang percaya di dalam Yesus Kristus, dia tetap menghadapi kenyataan hidup yang ada, karena dia tahu Allah itu ada. Yang berikutnya dari kisah Ayub itu, responnya ya. Respon Ayub menunjukkan kualitas hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-20 di situ, ketika segala sesuatu terjadi, dia tetap menyembah Allah. Dia tetap menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya kepada Allah. Bahkan dia menerima kenyataan yang ada. Di ayat yang ke-21. Ya. Bahkan di ayat yang ke-10 pernyataan yang sungguh luar biasa dari Ayub. Dia katakan bahwa segala yang Tuhan sudah berikan untuk dia. Dia juga datang ke dunia ini dengan telanjang. Dia juga harus pulang dengan telanjang. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa penyertaannya. Luar biasa imannya dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk menghadapinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas iman orang percaya kita dapat lihat dari kisah Ayub dalam pembacaan ini. Yang pertama, integritas Ayub yaitu saleh. Saleh. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa saleh itu taat, sungguh-sungguh memuliakan dan menjalankan ibadah, suci dan beriman. Itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Alkitab lebih banyak ya tentang berbicara tentang saleh, yaitu iman atau kebenaran. Ayub berkata apa yang benar di hadapan Tuhan, bahwa ketika dia bersama-sama dengan temannya, ketika temannya mengunjunginya dalam keadaannya, dalam penderitaannya, dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Allah. Dia tidak memarahi kawan-kawannya atau mungkin mengatakan sesuatu yang jelek tentang kawan-kawannya. Tidak. Dia tetap menerima mereka. Mungkin itu pandangan mereka tentang sesuatu hal. Tapi bagi pribadinya dia katakan apa yang benar. Toh kalau Tuhan izinkan sesuatu, pasti Tuhan juga akan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, ia melakukan sesuai dengan firman Allah. Orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang yang melakukan kebenaran sesuai dengan firman Allah akan berbahagialah keturunannya, kata firman Tuhan. Jadilah orang yang memang benar-benar mengatakan, melakukan sesuai kebenaran yang benar adanya. Karena firman Tuhan katakan, kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si iblis. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kitab Amsal juga dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Kalau mau selamat, datanglah kepada Tuhan. Pasti Dia akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang kedua dikatakan dari integritas Ayub, itu jujur. Jujur. Jujur di dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu lurus hati, tidak berbohong atau tidak curang, berkata jujur. Ya. Jujur terkadang menyakitkan, ya. Berkata jujur terkadang menyakitkan. Ketika kita jujur, terkadang orang membenci kita. Ketika kita jujur, terkadang orang menghakimi kita. Padahal kita sudah jujur, apalagi kalau tidak jujur. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang jujur akan dipimpin oleh ketulusannya. Kalau dia jujur, dia berkata berasal daripada hatinya dan apa yang dia lakukan sesuai dengan perbuatannya, tingkah lakunya hari demi hari. Bahkan orang jujur dikatakan bisa juga memperkembangkan kota, ya. Orang jujur dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam pekerjaannya. Dimanapun dia berada, ketika ada orang jujur, beria-rialah rakyatnya
dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan ketika ada orang jujur, amanlah. Karena di zaman sekarang ini, orang jujur bisa saja terkadang orang mendengarnya memfitnahnya dan lain sebagainya. Menjatuhkannya dan mempersalahkannya. Seringkali terjadi dan seringkali kita temui hal itu. Apalagi ketika mengatakan satu permasalahan yang memang benar-benar itu apa yang dia katakan itu benar, jujur dari hatinya. Tetapi ketika orang mendengar belum tentu, dia masih menyelidikinya, dia memutar-mutarnya lagi sampai bila perlu menjatuhkan orang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada orang jujur, maka di situ ada kedamaian, ada ketenangan, ada juga keakraban antara satu dengan yang lain. Ketika ada orang jujur, di situ juga ada berkat yang tak terduga yang Allah berikan. Yang berikutnya dari ayat firman Tuhan ini yaitu takut akan Tuhan. Integritas Ayub dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa gentar, tidak berani tanpa melibatkan Tuhan, tidak berani melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, bahkan rasa hormatnya kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam Pengamsal katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika dia takut akan Tuhan, dia tidak mau mencela orang lain. Karena dia tahu walaupun dia mencela dalam hatinya, memikirkan orang lain tentang buruk, sesuatu yang buruk kepada orang lain, Tuhan melihat walaupun orang di sekitarnya tidak mengetahui. Karena dari hatinya, kedalaman hati setiap orang, Tuhan juga tahu dan Tuhan lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan juga menjauhi orang dari kejahatan, ya, dari kebencian, bahkan kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut tipu muslihat. Itu di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ketiga. Sangat jelas sekali bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Dia melakukannya segala sesuatu dengan jujur, takut akan Tuhan seperti untuk Tuhan. Tanpa ragu, tanpa gentar. Bersama dengan Tuhan pasti dia bisa. Yang berikutnya yang kita bisa lihat dari situ yaitu menjauhi kejahatan. Tentunya menjauhi kejahatan, menjauhi pikiran-pikiran, keinginan, perbuatan yang jahat yang memberi dampak buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sangat jauh, menjauhi kejahatan. Begitu luar biasa Ayub ini. Dia tidak mempersalahkan siapapun dalam keadaannya, dalam penderitaannya. Dia tahu itu benar-benar bahwa itu berasal daripada Tuhan. Dia menjalaninya dengan tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Tentunya ada kesetiaan dalam iman dan kebenaran. Rajin, dia tetap bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Meskipun itu sulit, tetap dijalaninya bersama dengan Tuhan. Kalau sumbernya mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada sesuatu yang terbaik untuk.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas iman orang percaya akan dinyatakan, akan terbukti dari setiap kata, kalimat, bahasa yang dilontarkannya, yang diucapkannya kepada sesama dalam kehidupan hari demi hari. Akan kelihatan dengan sendirinya, tanpa mendengar dari orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita bisa mengerti dan memahami segala sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu kita dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita hikmat dan kepekaan untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi. Dan kita bisa bersukacita dan menikmatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas iman orang percaya akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita melihat dari kisah Ayub, berkat yang ia terima daripada Tuhan, berkat orang yang berintegritas, yaitu jalannya selalu maju dan naik. Jalannya selalu maju dan naik, artinya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, naik level, ya. Memang prosesnya itu memang sulit. Segala sesuatu sulit untuk dijalani, tetapi ketika dinikmati bersama dengan Tuhan, disyukuri dan dilakukan, pasti akan berjalan maju dan akan tetap naik. Tidak akan mundur ketika Tuhan yang memberikannya. Yang kedua, hidupnya membanggakan, ya, dipuji. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup Ayub dipuji oleh Allah. Di pasal yang ke-42 ayat yang kedua di situ, bahwa Allah melihat sendiri, bukan hanya kata orang, engkau saleh, engkau jujur, tetapi aku telah melihatnya sendiri. Bahkan iblis yang mengizinkan itu, bahkan yang mencobainya juga melihat sendiri kesalehan Ayub, kejujuran Ayub, bahkan ketekunan Ayub, bahwa Ayub takut akan Tuhan, melihatnya sendiri. Yang berikutnya, hidup Ayub juga dipulihkan oleh Tuhan, ya. Demikian pun ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita seperti Ayub, ya. Bebas dari tekanan dan tuduhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak ada beban ketika kita jujur. Kalau kita tidak jujur, maka beban itu akan menuduh kita. Tetapi ketika kita jujur, kita takut akan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, hal itu tidak akan menuduh kita. Kita ikhlas menjalankannya karena Tuhan yang mengizinkannya. Kita bebas dari setiap tuduhan terhadap diri kita sendiri, hati nurani kita terutama. Yang berikutnya, berkat orang yang integritas, berkatnya melimpah dari Tuhan. Dalam kisah Ayub dalam pasal 42 ayat yang kelima, berkatnya melimpah-limpah, diberikannya semua, kembalikan berlipat-lipat kali ganda, ya, yang dia terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kehidupan kita ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, hal ini pun akan menjadi bagian kita ketika kita setia, jujur,
takut akan Tuhan, tekun di dalam Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, integritas orang yang percaya dipertahankan apapun yang terjadi. Hadapi proses yang ada, ya, dan jalani dengan tulus dan ikhlas bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan untuk kehidupan kita yang terbaik dan teristimewa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman yang singkat bagi kami. Kami boleh belajar dari Ayub. Untuk kami tetap dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Kami mengatakan apa yang benar, apa yang jujur, apa yang menyenangkan hatimu Tuhan, di dalam takut akan Tuhan dan setia sampai pada akhirnya. Sampai kami melihat kuasa Tuhan yang besar, ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami umat-umatmu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Kristus yang mempunyai firman. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih bagi hambanya Ibu Arni yang telah membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh terus hidup dalam integritas, ya, beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Ya, Bapak Gembala, hari ini ada pelayanan di Nangataman, pelantikan majelis yang baru, ya, di Nangataman. Ya, terima kasih sekali lagi bagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ibadah di tempat ini, di tempat yang baru, di gereja yang baru. Ya, karena lokasi gereja kita sampai saat ini masih terendam banjir. Ya, kita bersyukur untuk hari ini ada sedikit penurunan, ya, airnya sekitar 3 cm begitulah. Ya, semoga minggu ini air tetap terus surut dan minggu depan kita boleh beribadah di gereja, ya. Jadi terus doakan semua bukan boleh berjalan dengan baik dan kita tetap dipelihara, dijaga dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, jadi demikian informasi bagi kita sekalian. Ya, nanti malam sore kita akan ada ibadah yang kedua, ya. Doakan supaya semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk bagi berdiri. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua kebaikan anugerah Tuhan bagi kami. Pada saat ini kami terus berdoa, bergumul untuk banjir yang terjadi di daerah kami ya Tuhan, dan terkhusus juga gereja menjadi dampak, dan ada beberapa jemaat Tuhan juga yang terdampak akibat banjir ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya dalam minggu-minggu ini air boleh surut, dan biarlah seluruh kegiatan aktivitas semua boleh berjalan dengan baik seperti biasanya ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang ini kami boleh hadir di tempat ini untuk kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan kami sekalian untuk kami tetap terus diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh menjalani dalam situasi yang sulit pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Bapa, menyerahkan juga untuk ibadah nanti sore. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan semua jemaat Tuhan dan juga semua pelayan Tuhan yang akan melayani. Kiranya Tuhan juga memberkati semua ya Bapa. Dan biarlah jemaat Tuhan juga boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan ibadah yang kami laksanakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih, kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, hidup kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. 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 Bapak Ibu silakan duduk dan mengambil duduk di tempat duduk kita masing-masing. Saat terus selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semua.